Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada ibadah offline. Hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020. Tapi pada saat penyampaian firman Tuhan, kita akan ikuti secara online lewat media sosial Instagram pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Di situ oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Saya baca firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita akan mengikuti tema khotbah tentang erat dalam kasih persaudaraan. Sekali lagi, tema khotbah kita pagi hari ini, erat dalam kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dikatakan dia digabungkan ke dalam sebuah keluarga rohani. Mereka yang tidak dilahirkan secara jasmani tetapi secara rohani mendapatkan saudara-saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19. Saya baca di situ dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita dikatakan sebagai orang percaya dipersatukan, digabungkan menjadi sebuah keluarga rohani, anggota-anggota keluarga Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan satu dengan yang lain diikat oleh kasih persaudaraan yang contohnya dapat kita pelajari, dapat kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula yang kita baca di ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47 dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Apa yang dapat kita pelajari berkaitan dengan tema kita erat dalam persaudaraan dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-42, di situ dikatakan demikian, saya baca kembali. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan satu dengan yang lain diikat oleh kasih persaudaraan yang contohnya dapat kita lihat dari cara kehidupan jemaat mula-mula. Yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, dari ayat ini, dari pembacaan ini, maka apa yang diajarkan para rasul merupakan ajaran Yesus yang telah mereka terima terlebih dahulu. Bagaimana pengajaran inilah yang mengikat mereka satu dengan yang lain, karena berasal dari satu sumber yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terang Roh Kudus dikatakan mereka dengan tekun belajar. Mereka belajar akan kebenaran dan bersama-sama dikatakan mendapatkan pertumbuhan rohaninya.
Bagaimanakah kesatuan sumber pengajaran ini dapat dirasakan oleh gereja lokal kita atau gereja Tuhan masa kini, jemaat Tuhan saat ini, sebagai pengikat satu dengan yang lain. Kita selalu ada dalam sebuah persekutuan, di mana kita selalu ada dalam pengajaran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tengah-tengah tantangan gereja Tuhan yang semakin hari semakin sulit, maka saatnya kita umat-umat Tuhan selalu ada dalam suatu kebersamaan, khususnya bertekun dalam pengajaran. Karena hari-hari ini akan ada banyak pengajaran-pengajaran palsu yang dikatakan oleh Alkitab, sehingga mau tidak mau sebagai orang percaya kita harus bertekun dalam pengajaran, sehingga kita tidak mudah disesatkan, kata firman Tuhan. Sebab penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu akan ada di akhir zaman ini untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Tapi ketika orang-orang percaya ada dalam persekutuan, khususnya dalam pengajaran, tahu tentang kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak Tuhan akan tetap kokoh, erat hubungannya dalam sebuah pengajaran yang sama di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua yang dapat kita teladani, yang dapat kita contoh, yang dapat kita lihat dari kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana supaya persekutuan kita dalam sebagai orang percaya erat dalam persadaran sesuai dengan tema kita. Yang pertama tadi, kita akan selalu bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, di ayatnya yang ke-44 dan ayatnya 45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi, yang kedua adalah erat dalam persaudaraan, bagaimana kita selalu bertekun dalam pemberian. Eratnya kasih persaudaraan dalam jemaat mula-mula dinyatakan dalam hal kepemilikan. Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan, mereka tidak diikat oleh sifat pelit, tidak mau berbagi. Sebaliknya dikatakan mereka bermurah hati untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Mereka dikatakan memberikan milik mereka untuk dinikmati dalam kebersamaan sesuai keperluan masing-masing. Apalagi di saat-saat ini tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19, inilah saatnya bagaimana gereja Tuhan, umat Tuhan, orang percaya erat dalam persaudaraan dengan menunjukkan bahwa sesama orang percaya selalu bertekun dalam pemberian. Tidak hanya bertekun dalam pengajaran, tapi yang kedua, umat Tuhan selalu bertekun dalam pemberian. Saling menopang satu dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Saling mendukung, saling menolong, saling membantu. Ada sifat gotong royong di sama anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di hari-hari ini. Karena ketika kita erat dalam persaudaraan, maka akan terlihat bagaimana kita selalu bertekun dalam pemberian. Apa hambatan utama untuk memiliki sikap hidup berbagi atau memberi hari-hari ini? Tadi sampaikan, jangan sampai kita ada sifat pelit atau tidak mau berbagi. Karena sebagai orang percaya, membuktikan bahwa kita erat dalam persekutuan, tidak hanya dalam pengajaran bersama, kita ada di situ, tapi kita selalu bertekun dalam pemberian. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, erat dalam persaudaraan. Pertama, kita bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, kita bertekun dalam pemberian. Kemudian di ayat yang ke-46 dan ayat 47, firman Tuhan berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang ketiga adalah bertekun dalam
persekutuan. Jadi yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, bertekun dalam pemberian. Yang ketiga, yang kita dapat lihat, yang dapat kita contohi dalam kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana erat dalam persaudaraan adalah bertekun dalam persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua tempat yang menjadi pusat persekutuan gereja mula-mula adalah bait Allah dan rumah masing-masing, yang dikatakan situ mereka lakukan secara bergilir. Mereka berkumpul, jemaat mula-mula bukan hanya sekedar makan bersama, tetapi dikatakan situ mereka berkumpul untuk bersehati, berdoa, dan memuji Allah. Kita tengah-tengah pandemi COVID-19 dialihkan dari ibadah di gereja. Untuk saat ini kita berada dalam kebaktian rumah secara offline. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka melakukan ibadah dari rumah ke rumah secara bergilir. Kenapa? Karena itu sebuah bentuk bagaimana selalu erat dalam persaudaraan. Mereka selalu bertekun dalam persekutuan. Kasih persaudaraan yang erat memungkinkan setiap anggotanya untuk bisa saling menjaga, untuk bisa saling menguatkan, untuk bisa berkumpul, berbagi kesaksian satu dengan yang lain dalam persekutuan yang erat. Ketika kita selalu ada dalam persekutuan dari rumah ke rumah, maka di situ terlihat bahwa kita saling menjaga. Jangan sampai ada umat Tuhan yang lemah. Sama-sama yang kuat memberi kekuatan, memberi semangat, memberi motivasi, memberi dorongan sesuai dengan firman Tuhan kepada yang lemah, sehingga dia kuat kembali. Menguatkan, menjaga, menguatkan, menjaga, menguatkan, berkumpul bersama. Karena ini adalah bagian dari sebuah bentuk umat-umat Tuhan yang selalu erat dalam persekutuan. Tidak hanya bertekun dalam pengajaran, tidak hanya bertekun dalam pemberian, tapi bertekun dalam persekutuan. Saya percaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini, pasti ada banyak kesaksian bagaimana kesatuan sumber pengajaran yang dapat dirasakan oleh gereja lokal sebagai pengikat satu dengan yang lain. Bagaimana kasih persaudaraan yang erat dengan saling mengunjungi satu dengan yang lain, beribadah dari rumah ke rumah, menjaga kita umat-umat Tuhan, menguatkan, saling menguatkan kita lewat perkumpulan itu, sehingga kita tidak mudah goyah, tidak mudah jatuh. Atau mungkin pada saat kita lemah, ada kunjungan dari sama jemaat Tuhan yang memberikan kekuatan, memberi semangat, memberikan motivasi, sehingga kita dibangkitkan kembali rohani kita, dibangkitkan kembali iman kita untuk tetap berjalan dengan kekuatan iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan yang singkat pada hari ini mengajarkan kepada kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk selalu erat dalam persaudaraan. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita erat dalam kasih persaudaraan? Maka kita bisa belajar dari kehidupan jemaat mula-mula adalah bagaimana kita selalu bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, bagaimana kita selalu bertekun dalam pemberian. Dan yang ketiga, bagaimana kita selalu bertekun dalam persekutuan. Sehingga dengan demikian kita selalu kuat oleh kekuatan kasih Tuhan. Kita semakin diikat oleh kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, sebab kasih Kristus akan selalu membawa kita untuk selalu tetap kokoh dalam iman dalam Kristus. Dan dengan demikian kita bisa melangkah di tengah-tengah kehidupan yang sulit dengan kemenangan-kemenangan. Kita selalu bergandengan tangan di dalam Tuhan untuk selalu maju meraih berkat-berkat Tuhan di kehidupan saat ini, tersimak di kehidupan yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kasih, berkat, dan urapan Tuhan selalu melimpah atas hidup kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang singkat pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami bersyukur
atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami sampai hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa bersekutu dari rumah masing-masing, bahkan lewat penyampaian firman Tuhan secara online pada hari ini. Kiranya memberkati kami semua, dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kami mampu mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, membuktikan bahwa kami selalu erat dalam kasih persaudaraan di hari-hari ini. Tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, ada Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan sebagai orang percaya untuk tetap erat dalam kasih persaudaraan. Bagaimana kami selalu erat dalam pengajaran, bagaimana kami selalu erat dalam pemberian, bagaimana kami selalu erat dalam persekutuan. Kami percaya lewat kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini, yang membuktikan kepada orang lain bahwa sebagai orang percaya kami selalu erat dalam kasih persekutuan, persaudaraan, bukan karena kekuatan, kemampuan, kepintaran kami, kegagahan kami, pengalaman kami, tapi karena kuasa Roh Kudus yang menaungi kami, sehingga kami mampu hidup dalam kasih persaudaraan. Kami selalu ada dalam pengajaran bersama, kami selalu ada berbagi untuk memberi, berbagi dalam pemberian bersama, dan kami selalu erat dalam persekutuan bersama untuk saling menjaga, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu pada ibadah offline, penyampaian firman Tuhan yang sampaikan secara online pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.